Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Balik lagi di Opini Obrolan Pagi ini masih dengan tema yang sama, yaitu peduli lingkungan bersama dengan Friska, seorang Duta Maritim Indonesia 2018. Nah Friska, tadi kalau misalnya kamu singgung kalau pengen jadi putra-putri maritim itu ada kriterianya, mulai dari tinggi, terus harus putra-putri ya, nggak boleh yang agak lekong-lekong gitu. Terus masih banyak lagi, sebenarnya apa aja sih kriterianya? Oke, kalau untuk kriteria di pemilihan putra-putri maritim Provinsi Bengkulu itu pasti bercerminnya dari nasional. Jadi mereka sudah membuat aturan sedemikian rupa untuk kriteria. Kalau untuk putri sendiri, tinggi badannya itu minimal 165. Kalau untuk putra 170. Nah, kalau untuk persyaratan yang lain kayak bisa kemampuan berenang, paling tidak dasar. Nah, bisa memiliki kemampuan bahasa, minimal bahasa daerah atau bahasa Inggris, bahasa asing lah katakanlah begitu. Kemudian kalau untuk syarat-syarat yang lain tidak jauh beda dengan persyaratan duta-duta wisata yang lain. Kayak harus punya pengetahuan tentunya di bidang kemaritiman, walaupun nggak expert ya setidaknya kita paham dasarnya gitu. Kurang lebih kalau untuk persyaratan lain sama sih kayak pemilihan duta-duta yang lain gitu. Berarti harus mencukupi tinggi juga ya kalau misalnya putra-putri maritim itu ya. Kayak polisi berarti ya. Iya benar. Tapi kan kamu berangkat ke nasional 2018 ya, mewakili Provinsi Bengkulu, dan itu 3 pasang tadi ya? Iya, berarti 6 orang ya. Dan itu yang menang berarti ya, yang berangkat. Persiapan kamu selama berangkat ke nasional itu gimana sih, Friska? Oke. Kalau untuk persiapan bersama teman-teman ya yang mau berangkat ke nasional, itu kan kalau untuk kita yang dari Provinsi Bengkulu kan alhamdulillahnya sudah diwadahi oleh dinas terkait dan Angkatan Laut sebagai pembina. Jadi secara tidak langsung mereka memberikan pembekalan yang cukup untuk kita. Termasuk dari proses rekrutmen itu kan sampai kita lolos itu kita harus melalui tahap-tahap seleksi. Jadi sudah lulus tahap administrasi, kita langsung tahap interview. Jadi di interview itu kalau di provinsi ya, kalau di provinsi itu Kak ada 5 pos saat seleksi. Jadi ada diisi dari media, terus dari TNI Angkatan Laut, dari Dispar, dari PPM, kemudian dari pariwisata. Jadi secara tidak langsung kan saat kita ingin mengikuti proses ini kita kan sudah melakukan pembekalan sendiri terlebih dahulu. Nah setelah kita dinyatakan lolos, otomatis pembekalannya lebih dalam lagi, lebih jauh, diisi oleh materi-materi dari mitra Dispar, dari mitra Angkatan Laut, dari unsur maritim untuk pembekalan secara materi. Kalau secara fisik itu juga dibina dari Angkatan Laut. Jadi selama seminggu kita karantina untuk di Provinsi Bengkulu, ada sekitar 2 hari itu kegiatan kita fisik bersama Angkatan Laut. Jadi benar-benar di Mangkolanal Bengkulu. Jadi kegiatannya itu benar-benar full 1 hari kayak PBB, baris berbaris gitu, sit up, push up, pokoknya full kegiatan militer. Nah terus ada lagi satu kegiatan bersama mereka itu benar-benar kita tur yang ke Pulau Tikus. Ada terjun juga ke Pulau Tikus seperti jadi, itu ya. Kegiatan bersama Angkatan Laut pembekalannya gambarnya seperti itu. Jadi setiap tahun Bengkulu kan baru 2 angkatan sebenarnya ya, 2017 sama 19. Jadi 2 tahun ini kita selalu ada kegiatan bersama Angkatan Laut selain diisi materi. Kalau bersama Angkatan Lautnya itu pelatihan fisik sama kunjungan ke Pulau Tikus. Jadi di sana enggak kita jalan-jalan sih, maksudnya sekalian jalan-jalan, refreshing, tapi tetap diisi sama materi-materi dari kemaritiman. Kita juga melaksanakan kegiatan penanaman mangrove kayak gitu. Jadi pembekalannya insya Allah udah cukup sih kalau dari Provinsi Bengkulu, karena memang benar-benar diwadahi oleh mereka untuk diberikan pembekalan yang mumpuni gitu kan. Berarti dibekal dengan sebaik-baiknya sebelum diberangkatkan ke nasional, bukan dari segi materi saja ya pembelajaran, tetapi juga dari segi fisik ya dan juga mental. Emangnya kalau waktu di karantina di nasional itu katanya sampai militer banget ya? Gimana sih ceritanya waktu itu? Ini juga sebenarnya plot twist banget Kak. Jadi waktu ikut di provinsi pun sebenarnya udah kaget, ternyata PPM itu gini. Jadi sebelum ikut PPM tuh nggak cari tahu dulu. Sebenarnya kalau kita ikut sesuatu kan harus cari tahu dulu ya. Karena ini akan pertama ya, jadi informasinya belum banyak gitu kan. Jadi nggak ada keyword yang bisa kita temukan PPM Bengkulu, nggak ada. Jadi kita kenal pertama. Jadi yang keluar itu di pemilihan di nasional sama Sumbar, karena kalau Sumbar itu sama kayak nasional. Dia angkatan pertamanya dari 2016. Jadi saat aku cari tahu kenapa
ada TNI AL-nya, push up, ada merangkak merayap kayak gitu. Kayak ospek ya guys. Iya bener. Ternyata oke lah di Bengkulu masih aman karena memang alhamdulillah Friska basicnya memang dari paskibraka jadi nggak terlalu shock kaget. ya. Cuma masih aman lah. Cuma pas di nasional itu kebetulan kita kalau di nasional itu tetap di bawah lingkungannya angkatan laut kalau berkegiatan atau saat karantina. Jadi kalau angkatan 2016 itu di Marinir yang di Jakarta Utara. Terus angkatan kedua juga di Marinir angkatan laut. Kalau angkatan Friska 2018 di Kopaska, Komando Pasukan Katak. Jadi kita benar-benar yang bermalam di sana selama 10 hari. Jadi kalau di PPM itu penyebutannya karantina itu disebutnya pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan. Iya. Berarti kayak orang-orang yang memang pengen jadi TNI gitu ya. Jadi sebutannya itu karantinanya itu pendidikan dan pelatihan. Jadi kita selain diisi materi di kelas juga fisik full selama 10 hari. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Nah, jadi selama kegiatan di nasional itu dari mulai bangun tidur mau sholat subuh itu udah benar-benar teratur jadwalnya. Sampai ada yang punya jadwal untuk bangun kita tidur, di setiap pintu diketok untuk bangun. Untuk sholat pun harus baris berbaris seperti itu. Kita benar-benar tidurnya di barak. Iya, jadi tidurnya di barak. Terus kegiatan di lapangan sebelum diisi materi kita ada lari pagi. Makan pun benar-benar yang diompreng kayak siswa AL dan harus tegap, nggak boleh bunyi. Oh iya Harus kayak gitu. Kayak paskib banget berarti ya. Iya benar, pakai hitungan 10 detik harus habis. Itu dari kegiatan sarapan pagi, makan siang dan makan malam kayak gitu. 10 detik harus habis. Nggak ngunyah dong, berarti langsung telan berarti. Iya. Terus baru diisi materi-materi dari Mitra Angkatan Laut, dari unsur maritim kayak gitu, dari Kemenpar, dari TNI AL sendiri seperti itu Kak. Jadi memang selama 10 hari sampai kita tidur lagi itu kegiatannya full fisik. Ya, jadi kita juga ada satu kegiatan sama kayak di Provinsi Bengkulu. Itu kan kegiatan kita kalau mengunjungi pulau bareng Angkatan Laut itu ke Pulau Tikus menggunakan KRI. Nah, kalau di nasional kemarin kita juga melakukan pelayaran ke Pulau Seribu. Di salah satu pulau itu kita melakukan kegiatan yang hampir sama kayak di provinsi, kayak ada pelepasan tuki, penanaman mangrove kayak gitu. Jadi benar-benar menggunakan KRI untuk bisa istilahnya melakukan salah satu upaya dalam hal peduli lingkungan gitu kan. Ada penanaman mangrove di pulau itu. Jadi selain materi di kelas, pelatihan fisik, kita juga ada kegiatan pelayaran bersama Angkatan Laut menggunakan KRI gitu. Berarti kegiatan yang perhatian kepada lingkungan itu salah satunya yaitu penanaman mangrove Iya, ya? Benar banget. Itu juga dilakukan di Provinsi Bengkulu waktu Iya, itu ya? benar. Dan itu tiap tahun dilakukan atau bagaimana? Karena kan kata kamu tadi sekitar berapa? 4 tahun di jeda ya Kak? Iya, pada saat COVID ya? 2019 terakhir pemilihan. Di nasional 2022 baru ada pemilihan lagi. Tapi kalau di Provinsi Bengkulu sampai sekarang belum ada Kak. Mohon doanya semoga ada generasi secepatnya. Iya. Kalau kamu Friska waktu ke nasional itu sering gak sih sharing-sharing sebenarnya kondisi maritim di berbagai daerah tuh seperti apa sih, terkhususnya di Provinsi Bengkulu gitu? Kalau misalnya sharing ke teman-teman lebih ke nanya tentang potensi yang ada di Bengkulu sih. Iya. Kita tanya-tanya kalau di tempat kalian ada wisata apa aja gitu. Kita sharing-sharing sebatas itu. Kalau misalnya yang lain-lain paling kita hanya fokus mengikuti jadwal dari ini sih Yayasan Putra Putri gitu. Kalau untuk obrolan ke teman-teman paling itu. Gimana sih wisata di tempat kalian dan lain-lain kayak gitu. Potensi yang ada di daerah kalian, terus kegiatan di paguyuban kalian tuh apa aja. Jadi memang kita sering saling bercermin. Kalau misalnya provinsi melakukan kegiatan ini, kayaknya kita boleh deh ikut kegiatan melaksanakan kegiatan yang sama di provinsi kita, kayak gitu Kak. Oke, berarti kalau misalnya kamu berangkat ke nasional waktu itu, berarti harus ada pembekalan dulu dong ya. Kamu harus menguasai dulu dong maritim di Bengkulu itu seperti apa gitu kan. Kalau kamu melihat kondisi maritim di Bengkulu sekarang gimana sih? Karena kan kalau di Pantai Panjang aja contohnya banyak banget ya sampah-sampah. Benar banget. Kita prihatin gitu kan lihatnya. Kalau untuk masalah sampah ya terkhusus ya Kak, spesifiknya sampah nggak akan pernah ada habisnya sih. Nggak akan pernah ada habisnya permasalahan sampah, nggak akan ada pernah habisnya juga kita terus mengedukasi masyarakat. Jadi di November tahun lalu setelah pemilihan angkatan 2022 yang di nasional, kebetulan aku dipanggil oleh dosen di kampus, tapi untuk mengisi program studi lain. Aku kaget saat dosen bilang ada kegiatan kuliah tamu namanya, dan aku diundang untuk menjadi narasumber. Itu mata kuliahnya sosiologi pariwisata pesisir. Aku kaget ternyata program studi sosiologi itu ada mata kuliah tentang pesisir pantai gitu. Jadi
di dalam kesempatan itu antara deg-degan juga karena mengisi materi di depan dosen. Pertama kali dah ya. Iya, tapi ya anggap aja lagi presentasi kayak gitu kan di depan adik-adik sama berdiskusi. Jadi di dalam kesempatan ini selain aku menjelaskan pariwisata pesisir yang ada di Bengkulu, tentunya juga berdiskusi bersama mereka untuk bercerita tentang peran pemuda apa aja yang bisa kita lakukan dalam hal menjaga lingkungan pesisir yang ada di Provinsi Bengkulu, termasuk masalah sampah. Termasuk masalah Ya. sampah ya. Jadi di sana aku Oke, Friska, nanti kita jeda dulu nih ya, biar penasaran dulu nih pemirsanya. Kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami dalam Opini Obrolan Pagi ini.